Ini adalah Zenfone 11 Ultra, smartphone flagship dari Asus untuk tahun 2024. Kali ini, dia hadir dengan layar besar 6,78 inci. Baterainya juga naik drastis menjadi 5500 mAh. Zenfone 11 Ultra memiliki UI paling bersih dari semua Android yang beredar resmi di Indonesia saat ini, dan sekarang kameranya sudah di-upgrade dengan adanya telefoto. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kemampuan dari flagshipnya Asus yang satu ini. Asus 11 Ultra ini adalah smartphone yang menuai perdebatan cukup panas di kalangan pengguna Zenfone sebelumnya, dan tentunya juga diperdebatkan oleh banyak netizen yang mengikuti dunia smartphone. Asus mengubah identitas Zenfone, yang sebelumnya terkenal sebagai smartphone compact sejak Zenfone 8 sampai Zenfone 10, tiba-tiba sekarang Zenfone 11 Ultra ini dijadikan smartphone dengan bodi yang besar seperti smartphone flagship pada umumnya. Nah, untuk pendapat kami soal ini, kita akan ceritakan nanti. Setidaknya kita lihat dulu, kita bahas dulu kemampuan dari smartphone yang satu ini. Saat pertama kali kami mendengar nama Zenfone 11 Ultra, yang bikin kalian bertanya-tanya adalah apakah ini berarti ada versi ultranya. Biasanya kalau ada ultranya berarti ada versi ultra, ada versi pro, atau mungkin ada versi pro plus. Tapi untuk kali ini, kita benar-benar hanya ada yang selain ultra. Jadi, untuk sekarang, yang kita tes adalah Zenfone 11 Ultra ini saja. Kita mulai dari isi boxnya. Di sini ada unit tanpa screen protector, kemudian ada kabel USB Type-C, dan ada case-nya. Selain itu, terdapat SIM ejector dan dokumen yang akan ada di box vertikal. Untuk yang dikirim ke kami memang tidak ada charger, tapi tetap ada satu hal yang kurang di sini harus dapat konfirmasi. Sayangnya di Zenfone 11 Ultra ini tidak ada chargernya. Dari segi desain, sebenarnya ini punya layout yang hampir sama persis dengan Zenfone 8. Dimensi, penempatan kamera, sisi-sisi frame bisa dibilang sama persis. Lalu, di frame Zenfone 11 Ultra ini tidak ada air trigger dan port USB-C di sampingnya. Bobotnya di sini juga sekitar 225 gram, jadi selain bodinya yang besar, bobotnya pun tidak terhitung ringan. Untuk opsi warna, ada Eternal Black dan Misty Grey. Bodinya juga sudah punya sertifikasi IP68, tahan debu dan air. Ini membuat dia bisa bertahan kalau ditenggelamkan ke dalam air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Bukan berarti ini untuk diajak berenang atau diving, tapi kalau cuma kena hujan atau mau dibersihkan pakai air, aman. Sekarang mari kita lihat sisi-sisi bodinya. Di sisi atas ada mikrofon. Di kiri kosong, lalu di bawah ada mikrofon, port USB 2.0, SIM tray untuk 2 SIM tanpa microSD, dan headphone jack 3,5 mm. Sejauh ini hanya Asus yang masih konsisten menyediakan headphone jack di smartphone flagshipnya. Untuk speakernya menggunakan speaker stereo dengan satu lagi ada di bagian eRPC. Suaranya cukup lantang dengan detail yang lumayan. Layar 6,78 inci menggunakan Corning Gorilla Glass Victus dengan klaim hingga 1600 nits HBM dan 2500 nits untuk peak brightness-nya. Dari hasil pengujian kami, bisa mencapai 1700 nits, luar biasa. Jadi, untuk penggunaan di bawah sinar matahari, layarnya tetap terlihat jelas. Ada beberapa mode warna yang bisa dipilih. Optimal, natural, cinematic, standar, dan pengaturan manual. Kamera depan 32 megapiksel dalam bentuk punch hole dengan kemampuan merekam hingga 1080p 30 fps. Di belakang, kamera utamanya 50 megapiksel Sony IMX890 dengan perekaman hingga 4K 60 fps. Kamera ultrawide 13 megapiksel dengan perekaman video hingga 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Kamera telefoto 32 megapiksel dengan 3x optical zoom. Juga mendukung perekaman video 1080p 60 fps. Untuk spek internalnya, Zenfone 11 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Gen 3, RAM 16GB, dan storage 512GB UFS 4.0. Baterainya 5500 mAh dengan charging hingga 65W hypercharge, jika ada chargernya. Bypass charging didukung dan bisa diatur lewat setting baterai. Ada juga fitur battery care untuk mengatur limit charging maksimum. Sensor yang lengkap seperti accelerometer, gyro, proximity, dan kompas ada di sini. Untuk konektivitas, sudah mendukung 5G, Wi-Fi 7, NFC, dan Bluetooth 5.4. Sayangnya, display out tidak didukung karena USB-nya 2.0.
OS yang digunakan adalah Zenui berbasis Android 14, dengan janji 2 kali update Android dan 4 tahun update keamanan. Zenui terkenal dengan tampilannya yang sangat bersih, hampir seperti Android Vanilla di Google Pixel, dan bebas dari bloatware. Zenui menawarkan pengalaman yang sangat esensial, dengan menu setting dan fitur yang intuitif, serta adanya beberapa fitur tambahan seperti iOne Device untuk mendukung penggunaan yang lebih efisien dan produktif.